Agnamastu Mukirayu Sagung Dumadi. Swaha, swaha, swaha. Baik, selamat malam, Sugiyoto, Namo Buddhaya. Malam ini kita menyambut menjelang bulan ketiga nanti ya, Cengbung. Kita akan membahas tentang Tirokuda Sutta. Ini ada kaitannya dengan, ini juga jawab permintaannya Pak Noto waktu itu. Kalau Pak Patidana, Pak, waktu itu nanya Patidana toh. Ya ini mirip, ya sama memang ini tentang Patidana. Iya, jadi Tirokuda Sutta ini dari sutta diringkes jadi apa? Parita kan gitu. Diolah, dikumpulkan menjadi parita, doa-doa. Tapi lagi-lagi kalau sutanya itu kan di Kudaka Nikaya, Kudaka Pata, itu panjang sebenarnya, ceritanya pun panjang. Ada riwayat latar belakangnya. Nah, yang dipakai sutta ini hanya pendek, langsung dimulai dari cerita di balik dinding. Ya. Syair yang tentang makhluk-makhluk di balik dinding. Nah, kita baca ya, biar kita sama-sama ngerti isinya. Di balik dinding mereka berdiri dan menunggu, juga di perempatan dan pertigaan jalan mereka kembali ke rumah-rumah yang telah mereka huni. Mereka menunggu di kusen-kusen pintu. Namun jika diadakan pesta besar dengan sajian makanan dan minuman yang beraneka macam, ternyata tak seorang pun yang mengingat makhluk-makhluk itu akibat dari perbuatan mereka di masa lampau. Demikianlah mereka yang hatinya penuh welas asih melimpahkan kepada sanak keluarga yang telah meninggal persembahan makanan dan minuman dengan tulus yang terbaik dan sesuai dengan saat ini. Semoga jasa-jasa ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga para sanak keluarga berbahagia. Ya. Jadi ini gara-garanya ceritanya diawali dengan kejadian di keluarganya Raja Bimbisara. Di zaman Buddha masih hidup itu ada satu raja yang menyokong Buddha, tapi sekaligus juga Buddha juga sebagai penasehat buat raja ini. Raja ini sering mengundang Buddha untuk diberi dana makanan, tapi setiap kali mengundang Buddha nggak kepikiran tuh kalau dia punya keluarga yang sudah meninggal yang perlu dikasih pelimpahan jasa. Kebanyakan dari kita juga gitu. Nah, suatu ketika sewaktu mengundang sekumpulan besar anggota sangha dan Buddha, lalu memberi dana makanan, ya begitu. Habis itu doa untuk mereka sendiri, kesejahteraan mereka sendiri gitu. Lalu lupa bahwa mereka punya keluarga-keluarga yang mungkin butuh diberi pelimpahan jasa. Lalu malam harinya, hantu-hantu kelaparan yang masih hubungan keluarga dengan Raja Bimbisara ini pada datang, ganggu tidurnya, bikin suara-suara, bikin gaduh gitu, dan sampai ke bawah mimpi. Dan di mimpi itu antara suasananya itu antara mimpi dan nggak mimpi gitu, seperti nyata sekali gitu. Dia didatangi anggota keluarga yang sudah jadi hantu kelaparan, itu ada bentuknya busung lapar, tanpa pakaian, telanjang gitu, mukanya serem. Itu mereka ada yang marah-marah, ada yang nangis, merasa kecewa gitu kan, menderita gitu, karena merasa tidak diperhatikan oleh keluarganya yang masih hidup, Raja Bimbisara ini gitu. Nah, karena terganggu malamnya itu, lalu besoknya Raja Bimbisara menghadap lagi ke Buddha, cerita soal kejadian itu, dan Buddha memberitahukan bahwa mereka itu keluargamu dari kehidupan lampau yang sudah lama sekali. Mereka ini penderitaannya terlalu lama. Jadi hantu-hantu kelaparan yang dari keluarganya Raja Bimbisara ini ternyata menderitanya sudah berkalpa-kalpa. Kalpa itu satu putaran dunia. Dari muncul kiamat, muncul lagi satu bumi. Nah itu satu kalpa, satu perputaran dunia. Iya. Bukan. Bumi. Bukan bumi. Bahkan sekian Buddha. Jadi sudah muncul sekian banyak Buddha, mereka itu masih jadi hantu kelaparan. Ketika karmanya itu ketika jadi di Buddha yang sudah sangat lama kali, kalau nggak salah 92 kalpa, kalau nggak salah, lama ya, 92 kali perputaran bumi hancur dan terbentuk lagi. Itu gara-garanya mereka ketika punya kesempatan di zaman Buddha sebelum-sebelumnya itu
untuk berdana kepada para biku, waktu itu Raja Bimbisara juga jadi pemimpin juga. Lalu keluarga sanak keluarganya ini ya sepupu, saudara muda gitu-gitu. Itu sekumpulan mereka itu pelit, kikir dan apa sirik terus tamak kan gitu. Ketika kelahiran sebelumnya Raja Bimbisara ini mau berdana kepada Sangha, dananya itu diuntit. Nah, dana untuk Sangha itu diuntit sebagian, yang makanan ya dimakan dulu, jadi disisakan. Jadi kalau masak misalkan kan, masak banyak gitu, disisihkan untuk pesta mereka sendiri, baru sisanya kasih biku. Jadi kayak dikasih sisa gitu. Nah, terus dana jubah kayaknya diuntit. Dana kebutuhan biku dikurangi gitu. Nah, jadi dari akibat karma ini, lalu mereka menjadi lahir ke alam hantu kelaparan. Kan ini dari rasa tidak berkecukupan, rasa keserakahan itu kan. Nah, dari rasa ini melahirkan mereka ke kehidupan berikutnya menjadi hantu kelaparan. Selama hantu kelaparan mereka nunggu lama kali. Sempat ketemu Buddha, nanya Buddha berikutnya nih, satu putaran nih. Tanya, kapan kami bisa terbebas dari kelahiran sebagai hantu kelaparan? Masih lama sekali. Kamu tunggulah Buddha berikutnya, kamu tanya lagi gitu. Tanya lagi sampai suatu ketika di zaman Buddha Kasapa baru ditetapkan. Oh, kamu baru bisa terbebas nanti zaman Buddha Sakyamuni gitu. Nunggu satu Buddha lagi, Buddha Sakyamuni. Nah, jadi akhirnya ketika di zaman makanya ketika zaman Buddha Sakyamuni ketemu sudah tahu nih Buddha Sakyamuni. Terus Raja Bimbisara sebagai anggota keluarganya jadi penyokongnya Buddha Sakyamuni kan gitu. Mereka sangat berharap kan ini kesempatan terakhir, kalau zaman Buddha Sakyamuni nggak dapat, lolos mereka, udah nggak ketolong lagi gitu. Nah, pikir mereka kan begitu. Makanya agak marah-marah ketika Raja Bimbisara berdana kok terus nggak pelimpahan jasa. Padahal ini kesempatan yang ditunggu-tunggu gitu. Mereka agak marah-marah, menderita sekali kan gitu. Jadi diceritakan oleh Buddha seperti itu. Jadi mulai besok kalau kamu mau berdana ya limpahkan ke mereka gitu. Akhirnya apakah ini boleh dilakukan sekarang? Oh, boleh saja, kalau mau sekarang juga bisa. Segera Raja mempersiapkan segala sesuatunya, anggota Sangha diundang lagi, diberi dana makanan, lalu dilimpahkan hari itu juga. Nah, setelah itu malamnya ternyata masih diganggu, didatangi, tapi mereka sudah tidak kelaparan, sudah wujudnya badannya sudah bagus, tidak busung lapar lagi gitu. Cuma telanjang. Karena hari itu cuma dana makanan. Iya, belum dana jubah. Nah, jadi, loh, kok masih diganggu? Dia bingung. Kan saya sudah kasih dana makanan gitu. Esok lapor lagi. Oh, kamu perlu dana jubah supaya nanti kamu limpahkan jasa kebajikan tentang pakaian ini ke saudara-saudaramu itu. Terus coba biku. Iya, karena kan dana kepada Sangha, nggak mungkin kasih baju pensiun ya mungkin. Makanya itu pergeseran di Tiongkok ya, nggak tahu ya kalau itu tradisi di Tiongkok. Nah, terus kasih jubah biku besoknya, lalu dana makanan lagi dan jubah biku, lalu dipersembahkan pelimpahan jasa ini ke anggota keluarganya. Nah, barulah mereka merasa lengkap dana. Ketika mereka menemui Raja Bimbisara lagi di mimpi di malam hari, itu sudah lengkap, mereka bahagia, bahkan sudah terlahir ke alam surga. Iya, karena bagaimanapun, nah ini nanti yang perlu kita bahas ya. Bagaimanapun ada daya kebajikan yang mereka punya, kan gitu. Enggak. Kalau memang sudah waktunya ya berbuah gitu. Nah, nanti apa yang mendorong ini kan yang perlu kita ngerti nih kan gitu. Nah, jadi kan lama, ini endingnya selesai. Yang menerima dana. Iya, jadi kemudian jadi kemudian dari sini Buddha kemudian menjelaskan bagaimana sanak keluarga kita itu yang
yang kita lupa, entah dari ini bahkan kan sampai berkali-kali ya. Kita yang meninggal kemarin saja kadang-kadang lupa kan, doakan kan gitu, ngasih pelimpahan jasa gitu kan. Ya kita nggak tahu juga kan mereka itu terlahir kemana, memang kita nggak tahu. Tapi justru karena kita nggak tahu, kenapa nggak ada salahnya toh untung-untungan juga gitu. Moga-moga ya syukur-syukur mereka terlahir ke alam yang lebih baik, ke surga kah atau jadi manusia lagi. Tapi kalau seburuk-buruknya jadi hantu kelaparan, kalau kita pelimpahkan jasa ya moga-moga nyampe. Nah, nah ini kita ngobrolin itu sampai kita paham ini. Jadi makanya sebenarnya kan kita lupakan ke leluhur kita gitu aja. enggak cuma leluhur loh, itu kan sehubungan dengan kita. Iya. Kasusnya Raja Bimbisara ini kan bukan leluhur, sepantaran. Kan leluhur kan lebih tua, saudara tua kita. Iya, ini keluarga, pokoknya keluarga yang sudah meninggal gitu. Disebut namanya apa ya? Boleh aja, mungkin lebih baik disebut malah, karena jelas ini ke siapa gitu. Yang kita pernah ingat, pernah kenang kan ke siapa gitu. Maksud kasar. Ya harusnya nggak kesasar, yang dimaksud siapa gitu kan. Nah. Nah. Saya lanjutkan pesutannya ya. Jadi para sanak keluarga yang menjadi makhluk preta yang hadir dan berkumpul di sana dengan bersemangat akan memberikan berkah kepada mereka untuk persembahan makanan dan minuman yang mereka terima. Semoga sanak keluargaku panjang usia, sebab karena mereka lah kami menerima persembahan ini. Untuk persembahan yang kami terima, si pemberi akan menerima buah dari perbuatan mereka. Jadi makhluk preta yang kita persembahkan ini, mantan saudara kita itu yang kita persembahkan ini, mereka juga akan berpikiran baik. Kalau mereka tertolong ya, mereka juga akan mendoakan kita karena berterima kasih mereka sudah iya, karena kan mereka sudah berubah alamnya. Kalau dulu tidak bisa. Ya pasti enggak, karena mereka akan sibuk mikirin diri sendiri. Ya, karena mereka berpindah ke alam yang lebih baik, tentunya mereka akan mikir rasa terima kasih ya, punya rasa terima kasih kepada kita yang sudah pelimpahan jasa ke mereka kan gitu. Jadi akan diharapkan akan terjadi imbal balik. Kalau menurut khotbah Buddha ini biasanya sanak saudara kita yang sudah kita kasih pelimpahan jasa tadi akan berterima kasih ke kita lalu ikut mendoakan kita juga. Nah, karena di alam peta tidak ada pertanian, perkebunan, juga tidak ada peternakan, tidak ada perdagangan, juga tidak ada pertukaran uang emas, maka sanak keluarga yang menjadi makhluk peta hidup atas limpahan jasa dari sini, dari keluarga-keluarganya maksudnya. Seperti air terjun dari atas bukit, mengalir ke bawah menuju lembah ngarai. Demikianlah persembahan yang diberikan di sini dapat berguna bagi sanak keluarga yang menjadi makhluk peta. Seperti air sungai yang meluap dapat mengalirkan airnya ke laut lepas. Demikianlah persembahan yang diberikan di sini dapat berguna bagi sanak keluarga yang menjadi makhluk peta. Jadi tekniknya berarti begini. Kita ini yang masih hidup di alam manusia ini kan punya kesempatan untuk melakukan banyak kebajikan. Nah, ini tergantung kita lagi nih. Apakah kita ngerti nggak bahwa kita ini gunanya punya kebajikan tuh untuk apa kan gitu. Kita berkumpul bersama, belajar dharma, liamking, baca mantra, baca doa, lalu melakukan kebaikan-kebaikan di setiap hari kita, punya kemurahan hati, berdana, atau nolong orang, nolong tetangga, dan sebagainya. Kebaikan-kebaikan kecil ini akan jadi daya berkah, daya kebajikan yang kita punya kan. Karma baik yang akan menumpuk untuk kebutuhan kita sebenarnya kan gitu. Nah, ini kelebihan-kelebihan inilah yang disebut kegunaan punya. Punya itu artinya kumpulan daya kebajikan. Nah, ketika kita punya daya kebajikan yang tertimbun, ini kita bisa manfaatkan ini untuk didedikasikan. Ini yang disebut dedikasi kan kemarin kita waktu pertobatan ngomong itu kan. Pengakuan kesalahan, kegagalan kita melaksanakan sila, yang kedua memuji perbuatan-perbuatan bajik, yang ketiga mendedikasikan kebajikan kita kepada semua makhluk. Nah, ini kesempatan kita mendedikasikan daya kebajikan kita ke saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Nah, jadi biasanya doanya sederhananya begini, semoga dengan daya kebajikan yang saya miliki sejak dari masa yang sangat lama yang terhimpun sampai saat ini,
Semoga daya kebajikan ini bisa saya limpahkan atau menjadi berkah buat saudara-saudara saya yang sudah meninggal di alam-alam peta gitu. Karena hanya bisa targetnya ke makhluk peta. Nggak bisa kalau keluarga kita lahir ke alam lain. Ya, salurannya hanya bisa kalau mereka terlahir ke alam peta. Sejauh saya pelajari, nggak ada ceritanya misalkan yang terlahir ke alam neraka dilimpahin jasa itu nyampe, itu enggak. Secara dan langsung kan kalau kita melakukan pelimpahan jasa, saudara kita kan masuk peta semua. Bukan. Seandainya mereka di alam peta, saya bisa membantu mereka. Kan gitu harapan kita. Kalau terlahirnya ke alam lain ya sudah. Kalau ke alam dewa berarti kan nggak butuh. Ke alam manusia nggak butuh. Nah, kalau alam dewa kita nggak bisa jangkau. Nggak bisa. Hanya di alam peta. Alam peta di bawah. Alam peta nggak satu level loh. Di bawah alam binatang loh. Dalam bawah alam binatang. Nah, kalau alam binatang kan masih berinteraksi sama kita nih. Langsung berubah. Peta ini kan hanya orang tertentu yang bisa lihat. Ya, atau yang punya ikatan karma kan, ketemu hantu-hantu itu kan hantu saudara kita yang masih nggak keluar dari rumah misalkan. Itu kan karena ada hubungan karma kuat dengan kita kan, nggak mau lepas kan. Pak, tapi daya kebajikan punya kemampuan untuk membantu semua apapun kita sampai sederhana juga bisa. Iya bisa. Ya. Tergantung kegunaannya. Kita mau dedikasikan untuk apa kan gitu. Ini kan dedikasinya untuk tadi loh, yang hantu kelaparan, yang tidak punya pakaian dan sebagainya gitu. Nah, karena mereka ini yang paling tidak diperhatikan, biasa dilupakan. Kadang-kadang ya urusannya ya soal dilupakan itu bukan salah kita yang melupakan loh. Salahnya karma buruk makhluk peta ini sendiri yang membuat saudara-saudaranya itu nggak ingat dia. Jadi karma buruknya mereka itu juga yang mengkondisikan mereka itu sulit mendapat bantuan. Termasuk kalaupun kita kasih pelimpahan jasa, terus mereka bisa saja juga gagal menerima. Karena karma baiknya nggak cukup untuk menerima. Belum waktunya untuk berbuah juga, untuk bisa menerima. Bisa mengurangi juga. Belum tentu bisa. Jadi makanya kalau kita melakukan pelimpahan jasa ke keluarga kita, kalau kita punya kekhawatiran nih bahwa ada anggota keluarga kita jadi makhluk peta, sering-sering lakukan sering-sering. Jadi kalau nggak bisa kesempatan pertama, kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Iya, salah satunya kan melakukan kebajikan dulu kan Pak. Kebajikannya bisa function, dana kesangha, pokoknya apapun kebajikan yang bisa kita limpahkan, ngasih makan binatang lah misalkan, atau ngasih fakir miskin misalkan, kita bawa nasi bungkus pagi-pagi kita bagi-bagikan ke jalan-jalan gitu kan. Nah itu apapun kebajikan yang bisa kita lakukan ini kita limpahkan gitu kan. Nah. Dan yang perlu diingat jangan sampai kita pun menjadi peta ya banyak yang abai. Ya seringkali kita ingat untuk melimpahkan jasa tapi kita sendiri juga masih rakus ternyata. Nah, nyumbangnya gini ya. Kalau nyumbang ke ada apa ini ada. Namanya nama yang meninggal itu Oh iya, sama. Almarhum. Fungsinya juga itu ya. Fungsinya sama. Tanpa doa. Ya, fungsinya sama. Papa, mama itu. Iya, fungsinya sama. Yang kemudian kan yang ada kan niatnya nih. Niatnya juga tulus kan untuk mereka kan, bukan pamrih buat saya pribadi, untuk mereka. Boleh juga. Boleh. Itu salah satu upaya yang bisa dilakukan gitu. Sebenarnya kalau soal hasil kita nggak bisa jamin loh, nggak bisa jamin apakah sampai atau enggak, kita nggak bisa jamin. Tapi upaya terbaik yang bisa kita lakukan daripada tidak ngapa-ngapain kan gitu. Jadi mana tahu kalau diimpeni gitu kan, suatu ketika kok diimpeni ya bagus loh, berarti tandanya bahagia ya. Nah kadang diimpeni keluarganya kok sedih gitu kan, dimana ketemunya di tempat yang kok tidak menyenangkan, bisa saja itu pertanda gitu, dia ngasih pertanda gitu. Jadi dan hanya kalau menurut tradisi Patidana ini ya,
di tradisi Theravada ini ya, hanya bisa yang berhubungan keluarga. Kalau tidak ada hubungan sanak keluarga, biasanya ceritanya apa kata di kitab-kitab komentar itu tidak efektif. Piaraan bisa. Hah? Piaraan bisa. Iya, pokoknya masih ada hubungan emosional, ada keterkaitan selama hidup, ada hubungan karma maksudnya, terutama hubungan karma. Harus ada hubungan karma, entah anak, istri, adik, sepupu, paman, bibi, ya pokoknya ada hubungan karma nih. Karena hanya memungkinkan kalau ya kita pernah interaksi ya, ada hubungan emosional, hubungan karma. Nah, karena kan logiknya gini ya, mereka itu bisa terhubung dengan kita karena ada kecocokan karma kan. Seseorang lahir menjadi anak kita lahir sebagai anak dari bapak atau ibu kita. Ini kan karena kita punya hubungan karma dengan mereka yang nggak terputus dari kehidupan sebelumnya. Ya. Kemudian saudara kandung atau sepupu dan sebagainya. Ini keterkaitan ini kan ada hubungan karma semuanya yang membuat kita hari ini ketemu nih. Ini karena kita punya hubungan karma di masa-masa lampau. Ya, jelas mertua mungkin termasuk yang paling dekat sebenarnya. Apalagi kalau sering padu sama mertua mungkin jadi tahu. Pengakuan desa loh. Apa ya? Oh ya. Kamu tuh udah mertua baik. Kalau kamu jadi orang tua, kamu harus melebihi mertuamu. Karena saya jadi baik, Pak. Perempuan itu harus jadi lebih baik dari mertua. Jadi hubungan ini, hubungan karma ini yang kemudian makanya jasa daya kebajikan yang kita punya itu bisa tersalurkan ke mereka karena kita punya hubungan karma dari dulu. Perlu disebutkan, Perlu. Sebutkan. Aku dari ini melakukan kebaikan atau aku sudah melakukan kebaikan dari 0 sampai sekian saya persembahan. Iya bisa. Oh, dari Bisa. Sekali serat itu habis, Pak. Ya, ini kan harapan saja sebenarnya. Di sisi kita itu kan harapan. Nyampe tidaknya kita nggak pernah tahu tuh. Nggak pernah tahu. Tapi upaya kita yang terbaik kan itu. Upaya terbaik saja. Ya, diucapkan terus besok diucapkan lagi. Iya, nggak apa-apa. Terus. Oh, enggak. Karena kan nggak tahu nih daya kebajikan makhluk peta itu kapan berbuahnya. Salah satu yang membuat kenapa kok mereka kemudian bisa terlahir setelah ini jadi makhluk peta nih. Lalu mereka kok bisa terlahir ke alam yang lebih baik gitu. Itu kan perasaan bahagia mereka. Kondisi batin mereka yang bahagia. Ketika mereka tahu mereka didoakan sama anggota keluarganya, diberi pelimpahan jasa, mereka bahagia, senang, merasa bersyukur, berterima kasih, otomatis kondisi batinnya berubah. Kan saya pernah jelaskan bahwa setiap perubahan kondisi batin kita adalah kelahiran, bahwa kejadian. Hari ini kita mikir buruk, serakah, kita jadi makhluk peta sebenarnya. Kan gitu. Ketika iri hati, penuh kesombongan, iri dengan tetangga, pengen berkuasa gitu, itu kita telah menjadi asura kan gitu. Nah, sifat-sifat ini kan setiap saat berubah nih. Seperti makhluk peta itu juga, ketika kondisi pikirannya, ketika mendengar kita doakan mereka, menerima daya kebaikan diserahkan ke mereka, itu mereka merasa senang, terima kasih, pikirannya langsung positif. Nah, itu yang mendorong karma-karma baik mereka berbuah. Bisa mendorong mereka lahir ke alam yang lebih baik, entah alam manusia atau alam dewa gitu. Baik. Kalau kita selalu harus menyebutkan nama, itu kan berarti dalam kehidupan ini. Kalau buat kehidupan aja kita sudah tidak tahu. Ya, siapa kan? Ya sebutkan aja mereka yang pernah menjadi sanak keluarga saya gitu. Nggak perlu. Kalau selagi kita masih, kan kita mau target, semoga tepat sasaran gitu kan. Namanya sebutkan kan gitu. Tapi niatnya loh, yang penting niatnya, ketulusan kita gitu. Banyak dari sanak saudara kita yang kelahiran kita. Ya. Pasti banyak sehingga kan kita ya biasanya kan doanya gitu.
daya kebajikan saya ini saya limpahkan kepada saudara saya yang bernama ini misalkan disebutkan nih. Dan siapapun yang pernah menjadi sanak saudara saya atau anak saya, istri saya di kehidupan lampau kan gitu, orang tua saya di kehidupan lampau kan gitu. Jadi pelimpahan jasanya mungkin awalnya dari nama-nama yang bisa kita sebut, baru siapapun yang tidak pernah bisa kita sebut kan di lampau-lampau gitu. Ini kan juga menjadi daya kebajikan tambahan kita ketika kita berpikiran baik, peduli dengan makhluk lain kan. Saat itu juga kita punya kebajikan tambahan kan gitu, karena peduli dengan makhluk lain kan gitu. Jadi terus gitu. Ya harapannya sih gitu Bu. Kalau bisa itu kita kalau habis meninggal ini ya lahirnya ke alam malam yang lebih baik kan gitu. Oh ya, ya biasanya kan nanti kalau membaca Tirokuda Sutta ini tetap baca paritanya ditutup etawata. Etawata itu kan juga pelimpahan jasa. Nah, itu juga merangkum semuanya kalau di etawata pelimpahan jasanya. Kalau ini kan spesifik nih, karena di Sutta ini kan terkait pengalaman di mana hantu-hantu ini loh, kadang-kadang itu karena karma buruk mereka, bahkan mereka nggak bisa mendekat ke rumah kita lagi gitu. Mereka hanya bisa di luar dinding berjauhan karena lingkungannya tidak memungkinkan mereka mendekat gitu. Daya keburukan, daya karma buruk mereka terlalu berat sehingga tidak bisa mendekat lingkungan kita yang isinya daya kebajikan misalkan. Nah, jadi mereka jauh jaraknya. Di sini diceritakan mereka di luar dinding kota, di luar dinding desa, bahkan mereka cuma bisa paling dekat di kusen-kusen pintu kan gitu. Jadi nggak bisa sampai masuk ke rumah saja nggak bisa gitu, cuma bisa anguk-anguk dari luar gini. Jadi jangan heran kalau misalkan nginep kok ada tok-tok di jendela gitu kan. Mungkin saja itu butuh diperhatikan itu di pelimpahan jasa. Lagi pengertian bahwa kalau kita dedikasikan tuh nggak bakal habis, soalnya banyak konten seperti itu. Iya. Karena kebajikan kita ini tentu saja nggak ada habisnya gitu. Selagi kita setiap waktu kita selalu punya aktivitas, punya pemikiran, punya kepedulian untuk selalu melakukan kebajikan terus kan gitu. Karena bahkan ketika kita sedang melimpahkan itu, ketika kita sedang berdoa pelimpahan jasa kan tadi, kita juga sedang melakukan kebajikan. Makanya kebajikan kita nggak akan pernah putus sebenarnya. Enggak tiap hari pun lah. Enggak tiap hari pun, tiap hari akan lebih baik gitu. Jadi seperti hari ini, kan kita Kamisan ini baca parita ini kan nanti penutupnya kan dedikasi kan, itu kan pelimpahan jasa itu. Nah, cuma di dedikasi yang kita lakukan di tiap Kamisan itu agak beda sih. Itu lebih dedikasinya supaya kita bertambah daya kebajikan dan daya pengetahuan kita supaya kita makin meningkat prajna kita. Itu kita tidak untuk makhluk-makhluk lain. Di doa dedikasi yang kita pakai lagu itu ya itu lebih untuk pertumbuhan prajna kita sih. Itu beda nggak sih sama di papat di mau pantel kata ngawan di hari-hari itu beda nggak? Ya itu konsep di Jawa ya. Di filsafat Jawa, di spiritualitas Jawa beda sih. Beda. Nah, ya itu kan konsep yang di Buddha Dharma nggak nyambung sih sebenarnya, nggak nyambung. Tapi kalau sedulur papat lima pancer itu mau dihubung-hubungkan, diberi makna secara Buddhis, itu malah merujuknya ke Pancabuddha Borobudur. 4 saudara kita itu keserakahan, merasa tidak berkecukupan, penolakan. Kan itu 4 hal loh, penolakan atau kebencian, terus iri hati dan kesombongan. 4 ini kalau kita tidak bisa mengendalikan, ini kan seperti saudara yang merusak. Tapi kalau kita bisa mengendalikan 4 ini, keserakahan, kebencian, iri hati, kesombongan, ini bisa kita kendalikan, kita rubah, kita transformasi menjadi pengetahuan yang mendukung kita,
Itu ya ini akan jadi saudara baik kita. Yang kelima, pancernya siapa? Kan sedulur papa toh. Pancernya Wairocana. Wairocana itu artinya pengetahuan. Widya, lawan dari avidya. Berarti yang kelima itu adalah prajna, kebijaksanaan, pengetahuan, kewaskitaan. Nah, ini kalau kita menghubungkan nih konsep filosofis sedulur papat limo pancer di Jawa dengan Borobudur, ya bisa. Tapi kan nggak tahu apakah di Jawa itu konteksnya apa? Apakah sedulur papat limo pancer ini sesuatu yang mendukung atau melemahkan kita kan gitu. Tapi setahu saya fungsinya hampir sama. Mereka akan bisa mendukung kita atau melemahkan kita, sedulur papat limo pancer ini. Nah, kita memaknainya secara Buddhis lain nih. Nah. Tapi yang penting kan berguna kan. Gunanya ini bagaimana kita mentransformasi diri melalui pengetahuan ini kan gitu. Nah, berhubungan dengan yang Jawa ini, manunggaling kalau Gusti itu beda dengan pencapaian ibadah. Beda, dan saya nggak akan bahas itu. Nggak akan bahas di forum ini. Itu terlalu panjang. Nanti kita bahas di forumnya Budak Payung saja ya. Sesi kelima. Sesi kelima kita bahas itu. Ya. Itu kan urusan nanti ke Dharmakaya. Ya. Tapi kan nanti pengertian. Ya. Oke. Selanjutnya ya ke sutanya ya. Ia banyak memberi kepadaku, ia telah bekerja untukku, dan ia adalah sanak keluargaku, temanku atau kekasihku. Berikanlah persembahan untuk mereka yang telah meninggal, sambil mengenang apa yang telah mereka lakukan. Jadi ketika melakukan pelimpahan jasa, kalau kita masih ingat, kebaikan-kebaikan mereka kita ingat. Karena, karena kan yang mendukung karma baik kan kebaikan kan. Ngapain diingat yang buruk-buruk? Kita nanti malah jengkel, doanya yang jengkel. Dan kebaikan-kebaikan mereka akan mengkondisikan kita ingat, mereka itu bagaimanapun pasti punya karma baik. Mereka terlahir menjadi hantu kelaparan, ini kan satu faktor kan, yaitu rasa tidak berkecukupannya atau keserakahan mereka. Lain-lainnya kan kita tidak sepanjang tahun itu berbuat pasti ada saatnya berbuat baik. Ya kita ingat pas mereka baik, kadang mereka nolong kita juga, kadang mereka murah hati ke kita, memang sesekali jengkel ke gitu. Ini nggak mikirnya kesabaran itu. Jadi yang diingat kebaikan-kebaikan. Jadi dilanjutkan ya ini, bukan tetesan air mata, bukan juga ratap tangis, bukan pula semua jenis bergabung dapat menolong mereka yang telah meninggal. Itulah yang selama ini dilakukan oleh para keluarga yang ditinggalkan. Jadi nggak ada gunanya kita nangisi mereka yang sudah mati, berkabung bertahun-tahun, atau sedih berlarut-larut karena mengenang yang sudah meninggal gitu. Daripada begitu, lebih baik ingat kebaikan mereka, lalu pelimpahan jasa atas nama mereka. Pelimpahan jasa ini kan juga, prosesnya begini. Ketika kita mempersembahkan itu bisa langsung ngomong, dana ini saya persembahkan atas nama keluarga saya yang bernama ini misalkan gitu. Misalkan dana ke Bante mohon diterima dananya gitu kan. Dana ini saya persembahkan sebagai bentuk pelimpahan jasa untuk orang tua saya, Pak siapa, misalkan bapak saya Pak Slamet atau siapa, semoga mereka terlahir ke alam bahagia dengan pelimpahan jasa ini. Semoga daya kebajikan mereka bisa menerima pelimpahan jasa ini dan segera berbuah mengantar mereka ke alam bahagia, misalnya gitu. Jadi bahasanya nggak harus baca parita ini, bahasa kita sebisa-bisanya juga nggak apa-apa. Yang penting tulis nih kan gitu. Kita tahu maksudnya untuk apa kan gitu. Nah, ini kan hanya ritual ya, baca parita ini ya. Nah, bahasa kita sendiri saja gitu. Iya. Saya lanjutkan ya. Akan tetapi apabila persembahan jasa diberikan kepada sangha atas nama mereka, maka akan dapat menolong mereka dalam waktu yang lama, di masa yang akan datang maupun di masa sekarang. Kewajiban dharma untuk keluarga telah dipertunjukkan, dan bagaimana pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal dilaksanakan, dan bagaimana para biku telah diberikan kekuatan, dan betapa besar jasa kebajikan yang telah Anda perbuat. Selesai. Jadi ini prosesnya tadi, pelimpahan jasa
ladang yang tepat biasanya sangha. Jadi kita dana bukan kepada pribadi biku ya. Ini saya danakan kepada sangha walaupun yang terima bante cuma 1 orang gitu ya. Sebaiknya kita tetap dananya itu kepada sangha. Bukan bante ini untuk bante, bukan gitu. Tapi kebanyakan orang lebih senang kalau biku itu lebih terkenal penting ini baik. Padahal enggak seperti, justru kan kalau sangha kan semua berlimpah malahan. Ini kan bisa dimanfaatkan siapapun kan gitu. Kepada bisa biasa kalau biku pasti 4 kebutuhan biku. 4 kebutuhan pokok. Jubah atau pakaian, sandang, pangan, makanan yang bisa dinikmati habis saat itu atau bisa stok. Tapi biasanya kalau biku itu sebaiknya makanan yang habis saat itu juga. Ya. Ya karena sebenarnya kebutuhan biku nggak boleh nyimpen makanan. Kalau dikasih snack dia taruh kan nggak disimpan sama dia. Paling dikasih ke saya kamu taruh di dapur kan gitu kan. Kalau sudah di dapur tuh yang nikmati bisa siapapun kan, nggak ke bikunya kan. Makanan kan juga bisa dibahas juga. Yang dipersembahkan saat itu juga walaupun dia tidak makan dianggap itu sudah dia konsumsi, sudah diterima. Ya. Jadi jubah, makanan, obat-obatan atau perlengkapan sehari-hari termasuk odol, sabun dan sebagainya gitu kan. Yang terakhir Kan simpen lah. kuti, tempat tinggal. Tempat tinggal ya mungkin kalau sudah punya tempat tinggal ya perlengkapan untuk bersihkan kuti mungkin atau pokoknya kebutuhan di kutinya butuhnya apa gitu. Biasanya juga kasih dupa ya. Dupa itu kan bisa untuk kalau bantenya butuh untuk sembahyang atau untuk pengharum di kutinya, ya untuk pengharum di kutinya. Atas juga ada. Ya itu kan perlengkapan dasarnya. Kalau sudah punya patah ya nggak usah kan gitu. Mangkok, patah itu mangkok untuk makan. Nah itu kebutuhan dasar biku. Di luar itu nggak pulsa, uang itu bukan kebutuhan. Itu bukan kebutuhan sebenarnya. Walaupun sekarang ya mereka butuh gitu, tapi bukan itu. Secara tradisi bukan. Ya, terus saya juga aja. Apa boleh terima duit ya? Sebaiknya sih enggak. Boleh. Ya sekarang butuh ya. Tapi saya sendiri sih setahu saya nggak pernah dana uang. Zaman Pak dulu nggak bayar uang kan? Enggak, sebenarnya aturan tidak berdana uang atau perhiasan itu sudah sejak dulu dan tidak pernah dirubah. Nggak pernah dirubah. Memang nggak. Sebenarnya nggak boleh. Kalau kemudian mereka pakai itu, harusnya saya nggak tahu prosedurnya. Harusnya prosedurnya lewat organisasi. Lalu organisasi ini yang mendistribusikan dana ini ke para biku. Misalkan, nanti butuh terbang ke sana baru dipesankan tiket, kan gitu. Untuk perjalanan sewaktu-waktu kalau darurat boleh pegang seperlunya untuk kondisi darurat kan gitu. Kalau sudah ada ngawal kapiaknya atau dayakannya, itu biasa dana ini dititipkan ke pengawalnya, tidak dipegang bikunya. Idealnya seperti itu. Tapi saya pengertian nggak pegang duit tapi punya akun. Iya, faktanya begitu. Sekarang faktanya begitu. Sedikit sekali yang benar-benar tidak pegang uang itu sangat sedikit. Biasanya itu biku hutan. Yang di hutan nggak mungkin tahu buat apa juga punya ATM. Ya. Jadi di sisi kita sebagai umat awam itu kan sebisa-bisanya kalau kita ngerti winaya biku kita ikut menjaga tuh. Ikut menjaga itu akan jadi karma baik kita juga. Tapi jangan ngakimi bikunya ya. Saya ikut jaga, bantu nggak boleh gini ya, bantu nggak boleh gitu, bantu nggak larang-larang gitu. Malah atur-atur itu ya nggak boleh itu. Pada biku atau pada sangha itu setiap saat bisa. Bisa. Setiap Setiap saat bisa, tapi kalau yang tradisi itu misalkan uposata, itu kalau mau dana menjelang uposata misalkan atau nanti katina itu yang paling perayaan puncaknya ya. Itu disebut perayaan katina itu. Hari-hari besar agama Buddha selain katina itu peringatan. Hanya katina yang disebut perayaan. Karena umat Buddha ini pada saat itu merayakan bahagia, ikut merasakan bahagia, mudita cita kan. Karena para biku selesai melakukan pertapaan selama musim hujan, musim puasa. Istilahnya musim puasa atau musim hujan di India ukurannya. Nah, jadi
rentangnya sekitar 3 bulan ya. Iya. Sekitar 3 bulan. Nah, Pak, kalau yang di Australia misalnya masa-masanya beda, Pak. Musim hujannya ada musim hujan ya itu sebenarnya kan adjustment itu tetap nurul ke India ya. saya sih nggak terlalu ini ya. Gitu. Maksudnya apakah setiap ordo biku itu melakukan tradisi mengikuti tradisi India atau mereka adjustment gitu? Nggak terlalu pasti apakah mereka mengikuti itu. Ada mungkin saja loh, ada ordo biku yang yuk kita adjustment aja, mungkin ada loh. Katinanya berarti Supaya ya katinanya lain. harinya lain. Seperti Mahayana kan nggak ketemu katinanya dengan Theravada. Nggak ketemu. Nah, misalkan Theravada benernya Oktober November nih katinanya. Mahayana malah enggak, Di awal. lebih awal. Karena bahasanya lebih awal, misalkan. Kan gitu. Jadi nggak selalu persis gitu. Jadi saya kira kok fleksibel aja sih itu karena tradisi ya. Kalau mau pakai patokannya musim hujan di India ya nggak apa-apa gitu. Theravada termasuk yang pakai itu. Tetap pakai patokan musim hujan India. Nah, walaupun sebenarnya kadang-kadang nggak pas ya. Iya. Karena di Oktober November itu justru puncaknya musim hujan itu. Bukan waktunya berhenti hujan itu. Nah, jadi nggak cocok sebenarnya. Kalau mau adjustment saya kira kok lebih cocok sih. Yang ada penuangan air itu kan juga dibariskan itu tapi Oh iya. Di Tirobuda. berapa Iya. bisa diberitahukan Tapi ini yang air itu yang tadi pas ketika syair air tadi. ya. Ya, ada satu tradisi di Theravada ya. Itu kalau kita dana ke Bante, itu kita akan dikasih secangkir air dan satu cangkir kosong. Ya, itu untuk dituang pelan-pelan. Ketika nanti syairnya membaca ini. Seperti air terjun dari atas bukit mengalir ke bawah menuju lembah Ngarai. Nah, itu. Jadi kita pelan-pelan ketika syairnya sampai di sini, kita pelan-pelan mengalir gitu. Lagi pula ini kan lagi-lagi ini kan simbolik saja nih, mengingatkan kita. Wah ini loh kebajikan kita itu kalau bisa mengalir seperti air terjun yang berlimpah-limpah itu kan. Jadi ya tradisi budaya itu kemasan saja sih. Enggak gitu juga enggak apa-apa sebenarnya. Ini lagi-lagi kan upaya kausalia, cara-cara terampil. Iya. Tapi Mengenai pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu kan yang di situ biasanya kan yang setelah meninggal. Jadi dan itu kan yang di alam Peta, hanya di alam peta, ya. kalau misalkan pelimpahan jasa itu masih hidup itu misalkan saya berikan ke Ko Chandra itu Enggak bisa. Keluarganya sakit, kita nih semoga tetap Iya. misalkan Iya. Sebenarnya ini iya. Istilahnya bukan pelimpahan jasa ya, dedikasi. Misalnya akan beda istilah sih. Beda istilah karena itu nanti namanya kan patidana ya. Kalau dalam tradisi Theravada pelimpahan jasa yang meninggal itu istilahnya patidana. Nah, sementara untuk yang masih hidup, untuk siapapun ya, yang tidak ada hubungan karma dengan kita, misalkan itu dedikasi. Saya dedikasikan kebajikan saya ini untuk mereka yang sakit, mereka yang butuh apapun sebenarnya, termasuk untuk menambah wawasan, pengetahuan, gitu macam apapun dedikasi itu. Yang artinya sebenarnya begini ya, dedikasi itu kita punya niat baik bahwa apapun kebaikan yang kita punya itu enggak kita nikmati diri sendiri gitu. Pengertiannya tujuannya itu. Kita tidak egois bahwa kalaupun saya punya kebajikan enggak buat saya sendiri. Semoga yang lain juga ikut bahagia dengan kebajikan yang saya lakukan. Itu loh tujuannya. Setiap saat kita peduli mikirin yang lain. Itu sih latih. Sebenarnya ini kegunaannya lebih ke kita malah. Dedikasi itu. Supaya kita tumbuh kepedulian kepada siapapun yang membutuhkan. Itu lebih pentingnya sebenarnya. Karena ya, lagi-lagi gitu, mau dikasih pelimpahan jasa sebanyak apapun, dedikasi sebanyak apapun, kalau yang diberi dedikasi daya kebajikannya nggak cukup, kita juga nggak akan nyampe. Ya kan gitu. Nggak ada hubungan karma yang terkait sama kita juga belum tentu nyampe kan gitu. Kalau seperti orang tua kita juga kenal dharma, kita bisa dedikasikan semoga Iya.
orang tua kita bisa mengenal dharma dan mereka Ya, seperti itu dedikasinya. Malah bukan untuk supaya mereka tidak lahir ke alam apa peta atau lahir ke alam peta, tapi semoga dengan daya kebajikan dan pengetahuan yang saya kumpulkan hari ini akan bisa memberi manfaat kepada misalnya keluarga saya yang tidak mengenal dharma. Semoga mereka jadi bisa seperti saya bertahap berangsur-angsur mengenal dharma, mengenal perilaku kebajikan. Ya, dharma ini nggak dibatasi bukan dharma ya, hal-hal yang bajik, melakukan hal-hal yang bajik gitu. Sampai suatu ketika syukur-syukur ya kenal dharma seperti yang kita kenal gitu. Karena ini akan mendorong makhluk-makhluk ini kan punya inspirasi, aspirasi menjadi tergugah kan gitu. Seperti Buddha kan gitu. Karena nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Aspirasi yang tertinggi adalah tergugah kan gitu. Menjadi seperti Buddha. Jadi bentuk pelimpahan jasa ini harapannya macam-macam. Nggak cuma untuk karena hantu kelaparan, itu nggak cuma itu. Kalau sudah dedikasi untuk pengetahuan, untuk keselamatan banyak makhluk, untuk biar negeri ini aman sentosa, di Etawata kan begitu. Pernah baca Etawata atau? Ya, di Etawata kan semoga daya kebajikan ini berlimpah untuk desa saya, ya kan? Untuk lingkungan yang saya tinggali, untuk negara saya, untuk para pemimpin bangsa ini kan gitu. Iya, ya pasti tidak untuk diri sendiri. Karena kita sudah cukup ini. Ketika kita berdoa itu kan melimpahkan jasa itu, saya sendiri kan punya daya kebajikan, saya ingin bagikan gitu. Jadi itu kebalikannya dengan yang berdoa minta-minta. Iya. Jadi pelimpahan jasa itu kan memberi. Tapi ada orang berdoa, mungkin ada orang yang kekurangan berdoa minta-minta. Kebalikannya. Iya. Jadi ajaran Buddha sendiri kan bilangnya itu. Ini saya selalu ulang. Namanya pati sotagami. Artinya melawan arus. Justru tidak kita butuh berkah, tapi berkah itu justru ketika kita berbagi. Kan gitu. Orang mendapat berkah itu justru ketika dia bisa berbagi. Bukan ketika dia dapat sesuatu. Karena ketika kita bisa berbagi, berarti kita berlimpah-limpah. Sebelumnya kita sudah punya dewa kebajikan berlimpah-limpah, maka kita berbagi. Ketika kita punya pikiran baik, niat baik berbagi, kebajikan kita bertambah. Kebahagiaan kita bertambah. Nah, ini kan melawan arus nih cara pikirnya, kebalikannya. Begitu memang cara berpikirnya. Kalau mau bahagia, jangan minta banyak-banyak, tapi berbagilah banyak-banyak. Ya. Nah, kalau logikanya kan, aku mangan gue bendino kangelan, bagaimana caranya bisa memberikan makanan ke orang lain? Jangan makanan dong. Nggak apa-apa. Ini loh. Mentalnya yang penting mentalmu mental pelecehan. Iya. Jadi ini loh, orang yang meminta sesuatu kepada siapapun, termasuk dianggap ada Tuhan yang akan memberi dia, ini kan mental kekurangan. Permintaan ini lahir dari rasa ketidakcukupan, rasa kekurangan dia kan. Tadi saya makan aja kekurangan kok. Nah, kekurangan kok. Gimana saya berbagi? Tapi kan kamu masih bisa makan. Kan nggak bersyukur nih, masih bisa makan. Ada loh yang nggak bisa makan sama sekali, sampai mati kelaparan. Nah, ini loh rasa bersyukur kita ini masih kurang gitu. Dan kemudian kita merasa, ya minta gitu. Karena tidak punya pengetahuan. Kalau selama itu cara berpikirnya kurang-kurang terus, mindsetnya mindset kekurangan. Mindset kekurangan nggak akan menjadikan kita berubah menjadi orang yang kecukupan. Menjadi peta. Ya jadinya makhluk peta ini, peta tapi wujudnya manusia, kekurangan. Makhluk peta itu kan gitu, fisiknya ya memang kayak gitu kan, kurus, kering, biasanya digambarkan ya perutnya buncit karena busuk lapar gitu. Tapi dia ya terus craving, selalu merasa tidak cukup, kurang terus. Karena kalau kondisinya makhluk peta sih kak, menurut Petawatu, kitab Petawatu ceritanya, apapun yang masuk ke mulut mereka itu membuat lehernya terasa terbakar dan tidak bisa dinikmati rasa kenyangnya. Begitu. Manusia yang merasa berkekurangan, kalaupun dia dapat berkah, habis, dapat sesuatu, habis,
Terus kalau misalkan ada yang berbagi, dia rebutan, nggak mikir tangganya. Persis, makhluk peta juga gitu. Ketika ada yang ngasih sesuatu, mereka rebutan itu. Sembahyang rebutan itu dia cerita orang itu. Ini nggak tepat loh. Ini kita ngomong sedikit mengkritik juga sih. Dalam tradisi di kelenteng-kelenteng, kadang-kadang membuat ritual sembahyang rebutan. Termasuk kemudian di acara di Jogja atau Solo misalnya sekatenan, itu rebutan. Ini kan sebenarnya mengkondisikan manusia jadi makhluk peta. Tapi itu kan Yang peta yang iya, kita rasa tidak kecukupan, kerakusannya itu loh, ditunjukkan seperti itu. Ini kan nggak baik sebenarnya. Itu bukan ngalah berkah, malah malah menimbulkan sifat ini keserakahan kita, ya kan di situ rasa kekurangan kita gitu. Kan ketika dapat terus yo Pak Dewi loh, merasa itu dapat berkah gitu. Apa bedanya sama monyet yang makan mulutnya sampai gini? Iya. Tapi mulutnya masuk di lidah. Nah, mulutnya masuk di lidah baru dicengkram. Kalau monyet kan gitu. Mencucu gitu kan. Kita dengan kalau kita betul-betul bagaimana berbagi bisa bagus dari dengan pengemis itu tua yang mendadarkan makanan yang sudah basi. Oh iya, ya. Satu ketika ya ada pengemis tua. Ini ceritanya tadi saya pikir cerita yang menyembahkan rambutnya ya. Nah itu yang persembahan pelita ya. Kalau persembahan pelita itu ceritanya ketika semua orang bisa berdana minyak dan pelita kepada Buddha di dalam satu pertemuan ketika Buddha mau membabat dharma, kan ada ibu-ibu tua yang sangat miskin ingin sekali bisa berdana tapi nggak punya apa-apa lagi. Dia punyanya cuma rambut yang panjang. Dia jual rambutnya yang panjang itu dipotong untuk sekedar membeli minyak dipersembahkan kepada Buddha. Kan gitu ceritanya kalau tiamting itu ya, tradisi tiamting. Dan kemudian setelah didanakan, nyala tiamting ibu ini lebih terang dari nyala lampu-lampu yang lain. Dan ketika angin ya, semua mati kecuali nyala ini punya ibu ini. Karena apa? Ketulusannya, tekadnya kan gitu. Melampaui dari yang lain, orang berkelimpahan, orang punya duit gitu kan. Karena orang yang sangat kurang, tapi dia tidak merasa sayang, tidak merasa kekurangan, dia apa yang ada dari kekurangan dia berikan. Berarti kan dia lebih sebenarnya. Mindset saya masih semiskin-miskinnya saya masih punya rambut untuk bisa saya, gitu loh. Saya masih punya gitu. Dan saya masih bisa berdana, walaupun sedikit gitu. Nah kalau yang cerita Kasapa ini, kan ada ketika semua orang berdana makanan, nenek tua ini kan merasa ya itu tadinya berpikirnya tidak mampu kan, nggak punya apa-apa, punyanya cuma makanan yang sudah basi. Dia itu makan cuma dari mengumpulkan makanan kalau bisa dimakan beberapa kali kan gitu. Ternyata dia disisihkan setelah sekian jam ya basi kan gitu. Nah tapi bagaimanapun walaupun ini basi, tapi harapan dia itu pengen bisa berdana gitu dari segala kekurangan dia gitu. Ya diterima sama Bante Kasapa kan gitu. Karena dana ini bagaimanapun kan biku itu tradisinya tidak boleh menolak dana dari siapapun kan gitu. Walaupun nanti ya nggak dimakan karena tahu mungkin karena basi sakit perut nanti saya kalau makan. Tapi diterima dulu. Karena ketika diterima beralih kepemilikan itu sudah menjadi miliknya biku kan, dananya sudah tersampaikan gitu, kebajikannya sudah tersampaikan gitu. Jadi seperti itu daya kebajikan ibu ini walaupun dari segala kekurangannya itu dia berikan. Dia biasanya nasi basi ini pun dia makan soalnya, gitu loh. Ya akhirnya kan dari daya kebajikan ibu ini punya karma baik berlimpah-limpah jadinya. Biasanya kalau ceritanya nih, cerita kelanjutannya, kalau orang berdana kepada arahat yang sudah mencapai kesucian, dalam waktu 7 hari orang ini akan berkelimpahan harta dalam waktu 7 hari. Makanya kemudian
ngalapikannya umat Buddha itu berharap kalau dana ke Bante, apalagi Bante senior, harapannya ini Bante suci nih gitu. Syukur-syukur sudah arahat gitu kan. Saat dana moga-moga sih benar berbuah gitu. Tapi jadi mental keserakah. Jadi mentalnya tidak kecukupan sebenarnya kan gitu. Dan tadi pemberian bubur basi itu bukan berarti kalau kita ada aku dari bubur basi tak boleh. Iya. Ini kan konteksnya beda situasinya. Kondisi yang benar-benar sulit itu. Nggak dibikin-bikin gitu. Memang dia juga makan. Selalu, malah kalau berdana, memang kita mampu nih. Selain ketulusan, ya dana yang terbaik yang bisa kita kasih. Terbaik dengan motivasi paling murni dan sebisa mungkin selaras dengan wilayah para biku. Misalkan kalau bikunya mempunyai tradisi vegetarian, ya sebisa mungkin kita dana vegetarian gitu. Atau kita tahu biku yang hadir di situ, oh kebetulan Bante yang di Semarang ini sukanya makan pete ya, nggak apa-apa dikasih pete gitu, nggak apa. Hal-hal yang bisa membuat biku itu puas gitu kan, terpuaskan gitu. Ini artinya kan kita menjadi pendana yang cermat, yang terampil kan gitu, yang berwawasan kan gitu. Jadi yang perlu diingat lagi soal berdana nih, kalau tujuannya itu tidak untuk karma baik kita. Karena ada dua motivasi ini. Satu untuk pembunuhan karma baik kita saja. Yang kedua adalah menumbuh kembangkan daya kebajikan kita. Nah, tumbuh kembang daya kebajikan itu tujuannya supaya lain kali kita berdana makin terampil lagi. Makin bisa nolong orang lain lebih banyak lagi. Itu kan tujuannya. Kalau hanya tujuannya karma baik, paling semoga setelah saya berdana saya makin kaya. Saya terlahir dalam surga. Itu kan. Tapi kalau tujuannya untuk punya daya kebajikan dan daya pengetahuan, semoga setelah saya berdana, saya makin terampil lagi berdana di masa depan. Saya semakin bisa berdana lebih banyak lagi, kan gitu. Nah, levelnya sudah naik kelas. Usaha saya bernafas tahun jadi ya saya lupa Enggak salah. Karena enggak tahu, enggak salah. Enggak salah. Tidak salah. Siapa bilang nggak berguna? Nah, untuk diri sendiri kan baik. Untuk keluarganya sendiri kan baik. Untuk yang hidup sendiri kan baik. Nggak ada masalah. Hanya kalau tahu kebajikan kita bertambah kan gitu. Seandainya tahu waktu itu sampai sekarang, nah itu kan kebajikan kita makin bertambah kan gitu. Nah kalau tahu dari sekarang ya nggak apa-apa, kan mulai hari ini kita bertambah kebajikan kan gitu. Dari pengetahuan kita bertambah. Daya kebajikan kita bertambah, kita makin pinter cara berdana lain kali. Nah, makin pinter, makin tahu cara nolong orang lain misalkan atau makhluk lain. Itu yang diharapkan dari perbuatan bajik kita. Dana itu yang dana yang mendapatkan dana berasa Mulut rocot. yang kompor. Siapa mereka? Dari besar Gimana Cik? Banyaknya apa Cik? orang yang berbuat baik kan saya mengubah pagi itu aku ada ya pagi kata beda itu kan Oh, dari luar. Oh, atas titik. Oh. nah di Texas saya nggak sempat saya di tempat saya kan sering gitu saya menyampaikan sebenarnya besar mana sih. Nah itu aku tidak tahu. besar makelare ya. Katamu, aku nggak tahu. Ada di konsep di Sutta ada yang bilangnya yang dititipi lebih besar karena dia akan berhubungan langsung dengan yang diberi. Nah, bukan rasa tersentuh tapi interaksi langsungnya ini loh. Apalagi kalau yang jadi perantara itu dia yang menganjurkan. Kamu dapat dong tutup saya saja gitu. Itu mungkin karena dia yang memotivasi kan kebajikannya lebih besar. Tapi ada juga
cara pandangnya begini, tidak masalah siapa yang memberi, apakah perantara atau langsung, yang penting motivasinya. Yang memberi ini motivasinya bagaimana? Nah, kalau yang jadi perantara juga cuma pamrih, seperti dia sendiri mau nggak berdana, cuma nyalur kita, lalu malah mikirnya saya sudah berbuat baik gitu. Itu seperti sendok yang tidak merasakan rasa sayur, kan gitu. Saya ya mau ke dana kaya bisa menimbul kebajikan. Nah ini kan motivasinya yang nitip itu yang lebih bagus, kan gitu. Jadi kuncinya di motivasi. Perbuatan baik itu atau perbuatan buruk itu kuncinya di motivasi, akan menjadi berat atau ringannya. Nah, ya. Motivasi yang penting. Dua, siapa yang berdana atau siapa yang berbeda dia kepada sama. Ya. Ya. Karena kalau balik Pak, kalau saya berdana tidak sama orang, bagaimana? Apakah sama juga budaya? Jadi misalnya jauh aja, oh masih sana ada, aku tadi pernah. Ya, sama laki-laki motivasinya. Oh, sama aja. Yang penting motivasinya. Ketika titip ini tumbuhnya dari di bujuk-bujuk orang baru mau berdana titip, atau misalkan memang saya memang punya niat nih berdana. Ini kesempatan yang baik, saya titip saja. Tapi saya nggak bisa, sayangnya terhalang. Saya tak titip saja gitu. Ya boleh, sangat boleh. aku titip karena Iya, iya. nah, pokoknya aku berdana ini. Iya. Dan di atas itu, di atas semua itu, mau titip, mau langsung, di atas semua itu karena motivasi yang sebagai kuncinya. Kalau motivasinya tidak ada saya yang memberi, tidak ada yang diberi dan tidak ada yang diberikan. Sunya. Kita memberi itu kan biasanya motivasinya karena ada saya. Saya sedang memberi si A. Nah, karena sayanya diikutkan, sayanya punya pamrih supaya saya punya karma baik, kan gitu. Nah, dana yang tertinggi adalah kalau sayanya nggak diikutkan. Hanya memberi, aktivitas pemberiannya ada, tapi tidak ada saya. Yang diberi juga tidak ada, yang diberikan juga tidak ada. Unlimited. Ya. Gara-gara kami Pak, semua oh enggak, saya hanya Ya. itu tidaknya ada unsur saya, Ya. tapi saya selalu dia aku cuma siapa yang nggak tamu ya tak ada. Ya. Itu berarti ada saya nggak begitu? Ya, sejauh kita nggak ada pamrih di situ berarti sayanya kan mulai terkikis tuh. Iya. Nggak diikutkan tuh sayanya. Ada saya apa enggak? Aku sih tidak sih. Iya. Ada motivasi rasa sayanya ikut nggak di situ. Kalau enggak ya enggak. Nggak ada pamrih kan? Ya udah, nggak ada saya. Saya sering tombol. Ya enggak. Nanti kamu jangan diinget-inget sayanya tombol. Berarti masih ikut sayanya kalau. kan tombolnya kan kadang-kadang gini ada orang Iya. hanya ngomong, tapi sudah tak tetel dadanya sudah tak tetel, banyak orangnya tuh lupa ya sudah. Oh ini Tuhan menghendaki aku berdana lebih atau menghadapan aku diminta berdana lebih dari yang sudah saya serahkan. Ya nggak apa-apa, baik saja. Itu kan Bapak Guru. Itu tangan ini sumbangan untuk kontak bayangan. Itu mari ke orang itu. Nah kemudian dari tepungnya ganda itu, bapakku dapat 5% atau 5% itu sampai ya. Untuk itu. Kalau sudah disepakati forum sah-sah saja, toh? Sah-sah saja. Tidak apa-apa. Kalau sudah disepakati forum, kan dan siap panitia kan tahu nih, potongannya semua tahu ya sah-sah saja, nggak ada apa-apa. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Itu upah Itu upah nggak apa-apa. ya. Iya.
Ngomongnya di awal. Iya kan, di awal sudah tahu kan kesepakatannya kan. Nah, yang penting bukan nguntit aja. Kalau nguntit itu kan artinya nggak ada kesepakatan, orang-orang nggak tahu uangnya sudah dipotong 5%, ya itu namanya nguntit. Tapi kalau di luar sudah disepakati, ini gini ya, kita kumpulkan dana sosial, tapi nanti siapapun yang berhasil mengumpulkan ini diakumulasi 5%-nya bisa diambil untuk biaya operasional misalkan gitu. Ya nggak apa-apa. Semua ngerti. Ya harus semua tahu. Baiknya kegiatan kumpul dana Pak nanti pokoknya 50%. Iya. Ya, harus ketika sudah disepakati harus jelas. Pembagiannya hanya waktu di forum harusnya. Jangan dipotong di luar forum. Ya, sah-sah saja. Cuma akan menjadi apa? Yang sebenarnya kemudian menjadi tidak baik ketika orang cari komisi dari dana ini adalah orangnya menggebu-gebu ngumpulin dana ini, ngejar-ngejar komisi ini loh. Rasa keserakahan kita kan sebenarnya. Nggak ada baik dulu sih, maksudnya tadi akhirnya kita sendiri loh yang akan jadi tumbuh pemikiran serakah atau enggak itu loh. Nah, kalau berarti kan kalau dibalik cara pikirnya, berarti kalau tidak ada insentifnya, tidak ada bonusnya 5%, kamu nggak akan bantu nih. Kan gitu tak pertanyaannya. Oh, kamu semangat sekali menggebu-gebu ngumpulin dana. Oh, ternyata karena ada pamrihnya kan gitu. Ya nggak apa-apa sih, itu sudah disepakati sebagai upah. Tapi kan kemudian ini secara pertumbuhan mental kita itu kurang baik sebenarnya. Ya. Dulu Bapak. Ya. Orangnya Boy dulu jangan. Ya. Oke nama Pak Boy baru. Jadi di dalam cara pikir apa ya? Buddha Dharma ini ya cara pikirnya ya, selalu yang dipertanyakan motivasi kita, niat kita. Apa sih di belakang ini niat kita? Dampak baik buruk itu nanti yang merasakan adalah di kita. Apakah dengan cara seperti ini pikiran saya menjadi tumbuh keserakahankah, rasa tidak berkecukupankah, atau saya menjadi damai, tentram, apa tidak dikejar rasa bersalah misalkan gitu. Seperti ini loh, cerita yang kemarin saya ceritakan Bantinanda itu kan, yang diimingi, dijanjikan bidadari kalau dia mau melatih diri jadi biku kan gitu. Kemudian ketika setelah dia ngerti Dharma itu bagaimana, janjinya untuk dapat bidadari ini ditolak semua kan gitu. Kalau bisa kan seperti itu tuh, kalau ada pertumbuhan spiritual kan begitu. Oh, jadi maksudnya apa itu, kalau misalnya dari 5%, tidak sama sekali. Iya gitu. Oh, itu kan jadi memurnikan motivasi kita. Ya. Tapi kalau mau diambil nggak salah, udah disepakati kok. Secara konvensional sudah selesai itu, nggak ada masalah itu. Nggak ada karma baik, karma buruk di sana itu, udah oke. Tapi akan lebih baik, akan menjadi daya kebajikan kita nih, karma baik kita bertambah kalau wah ya nggak perlu lah ini 5% tak danakan sekalian gitu. Itu akan lebih baik kan. Jadi ini kenapa tadi kemudian tanpa aku, tanpa ada yang memberi dan tidak ada yang diberi dan tidak ada yang menerima, ini menjadi kebajikan yang lebih tinggi karena dampaknya adalah pengetahuan kita. Ya, bukan karena soal karma baiknya ini ya, menjadi lebih tingginya itu bukan di situ. Karena ketika kita memberi tanpa aku, saat itu juga kita menumbuh kembangkan cara pikir sunyata. Pengetahuan sunyata ini nggak gampang loh. Untuk mengerti sunyata ini kita butuh melakukan hal-hal semacam ini loh. Kalau melakukan apa-apa akunya jangan ikut. Walaupun kita belum ngerti nih sunyata itu gimana, anata itu persisnya seperti apa sih? Saya masih ragu-ragu nih misalkan. Oh bahwa segala sesuatu ini sunya, kosong dari swabaya bahwa dari keberadaan esensinya itu sendiri gitu kan. Nah, suatu ketika ya saya pengen paham tentang sunyata ini, tapi karena saya nggak ngerti, minimal praktik latihannya adalah ketika melakukan sesuatu, sayanya jangan ikut. Walaupun ini baru tataran konsep atau seolah-olah teori ya. Bahwa Buddha Dharma itu tidak ada aku, tidak ada saya, kan gitu. Semuanya kosong, sunya. Berarti
kalau melakukan apa-apa saya nggak boleh ikut. Lakukan kebajikan apapun, oh ini bukan saya. Itu aja dulu. Bukan saya. Apapun tindakan bukan saya, gitu. Tidak ada benda yang saya berikan. Yang ada hanya aktivitas saja. Pengalaman memberi saja. Karena pengalaman itu prosesnya terjadi kan. Tapi barangnya ini tidak ada esensinya. Ini kan nggak gampang nih, konsep sunya kosong, ya. Baca di LinkedIn ya. Sutra hati itu kan kita baca. Ya. Sincing baca tapi Sincing. maknanya Sincing. Nah, itu kan sebenarnya sangat dalam, Pak. untuk kita ngerti sunya ini. Nah, Suatu saat kita bahas itu untuk pengertian. Kita maksudnya bahasanya itu harus bahasa Indonesia supaya lebih satu. Bukan kayak kemarin sudah saya kirim, ya itu, Bahasa ya Indonesia ada. Kalau mau dirubah, kalau baca itu pakai aja lagu itu kan lebih asik tuh gayeng bacanya. Yang itu kan kalau di Sanskerta kan iya bahasa Paramita Daya Sutra itu kan. Nah, kalau dimulainya kan Iha Sariputra itu kan ketika Awalokiteswara khotbah kepada Sariputra tentang segala sesuatu ini sunya dari Swabhawa kan gitu. itu pemutaran sebenarnya. Jadi nanti lah ya lain kali ya kita aman-aman, Pak. tapi kalau Prasna Paramita itu saran saya sih itu retret. Retret minimal ya setengah hari gitu. Kita bahas itu karena nggak gampang ya. Kita perlu diskusi panjang, itu ada latihan meditasinya gitu-gitu. Kalau bicara sutra hati itu. Nggak usah banyak-banyak. Nah, ya komunitas kamisan saja misalkan gitu. Retret sehari ya pagi sampai sore kayak Wednesday mindfulness gitu kan. Nah, ya kalau mau itu. Nah, 30 atau lebih monggo. Ya, kalau mau itu khusus Prasna Paramita kita baca itu, kita meditasinya bagaimana, prakteknya bagaimana, pengetahuannya seperti apa gitu. Mau. Dan diskusinya juga tuntas gitu. Tektokan kita ini makin jelas gitu. Walaupun setelah itu kita belum mengerti juga. Upaya namanya. Upaya, Pak. Karena misalnya saya ya itu sudah belajarnya berkali-kali ya, sekian retret itu selalu baca ini, diskusi ini. Nanti pulang kalau saya seperti ini, lain kali saya mikir lagi itu enggak iya toh. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Karena kita memang belum benar-benar merealisasikan ini sehari-hari. Kayak bisa dicatat kemarin. Tapi kalau baca gitu toh, baca itu kan itu yang apa ya? Derana Nisika. Ya, Pancasila. Nah, saya tuh baca itu bahas mudun artinya tuh berbahaya, Pak. Oh. Saya Padahal saya sering ngomongin sila. loh, iya. Pak itu, Pak. Ya. Loh, begini saya bertekad. Iya. Waduh, berarti aku kan emosi, Pak. Sudah ngomong bertekad tapi tidak jadi. Iya. Dilakukan. Dan Tapi di situ jelasnya melatih diri. betul, tapi kan sudah berjanji melatih diri. Ekspresi iso melatih kan berarti yang tak omongkan kan Iya. Iya. Makanya kemudian bentuk pertobatannya namanya kan bukan pertobatan mengakui dosa-dosa atau kesalahan, tapi pernyataan kegagalan menjalankan sila. Karena kita sering kali itu baca tekad latihan tapi gagal, kita udah sering kali tiap hari. Makanya doa ketika baca doa atau sutra pertobatannya, sutranya itu disebut sutra pernyataan kegagalan menjalankan sila di situ. Bukan pernyataan kesalahan, dosa-dosa atau karma buruk, bukan. Sila itu bukan larangan, tapi tekad kita bagaimana berarti aku kan tak omongin sia-sia. memang dari kesadarannya timbul, Pak. Makanya saya mikir Bukan kesadaran itu karena aku udah tahu artinya. Soal itu. karena begitu gue ngerti kan ada kesadaran, oh aku harus Iya. tak mengerti. Ini penggugahan kecil ini.
Satori ya, Satori ya. Saat ngomong itu sekian lama tuh sia-sia gitu Pak. Wah, Nggak apa-apa. Penyesalan sekali ini jauh lebih berguna daripada nggak sama sekali. bodoh Pak. Oh, iya. Jadi pincar ini. Oh. Usah pahlawan ya. Ya, saya tidak suka. Sorry ya. Kayak bahasanya, ya, saya tidak mau. Nah, terus tak ucapkan, terus tak langgar sendiri kan bodoh. Iya. Bodoh tuh aku. Iya. Jadi kan iya Pak Sugiyarto untuk wah ini ya sama persembahan. Iya. Jadi saya nggak itu kalau tahu judulnya, cari aja di YouTube. Itu kan bisa cari terjemahan-terjemahannya. Ceritanya itu ada penyebutannya, ada Mandarinnya, ada. Nah itu sih, kan itu pas Berat. Ya, bisa. dia sih kali di situ tuh enggak Tidak jelas. kurang. Harus cari googling aja. Ya. Sekali lagi olah itu kurang. Masih kurang satu baris. Jadi satu baris ternyata tak cocoknya berarti ini oh ya bener baris. Nanti tulisannya akan berubah. Iya. Iya, pasti berubah. Karena di tradisi kita dedikasi itu adalah yang terakhir. Iya. Bukan kayak kamu kerja. Iya. Nah, Saya bukan. Mereka sebelumnya. Iya. ini sudah jadi bener lembaran toh. Tak kasih ke Pak Eko, Ya. diurutkan dulu mana yang harus dikasih. Awalnya Kayaknya tuh Hidayat lebih ngerti kalau sutra itu. Kalau apa Liamking lebih ngerti itu. itu ada kebalik-balik. Iya. Harus pada waktu masa rutin masuk Iya. saya dibaca tuh di belakang Pak. Oh. Nanti bisa konsultasi sama Suhu aja ya. Kan Suhu yang biasa Liamking lebih ngerti ya. Di Malbodi, bawa ke Malbodi. Dan bisa minta saran sebenarnya bagusnya itu sutra apa saja yang perlu kita baca rutin. Ya udah. Karena saya termasuk bukan orang yang rajin baca sutra. Saya baca mantra yang saya perlu saja gitu. Sutra mantra yang saya perlu saja gitu. Ya, yang sudah tradisi biasa mestinya ngerti urut-urutannya. Kenapa dipilih sutra ini kan lebih ngerti. Ya kalau dikasih ke saya pasti akan cari Suhu juga. Untuk cross check. Biar Pak Eko dapat pinter. Untuk cross check. Kalau saya pasti cross check lah. Ke ahlinya saya nggak mungkin ini. Karena bukan aktivitas rutin saya. Kan gitu. Kalau parita saya ngerti. Tapi kalau apa sutra bukan tradisi yang saya lakukan ya. Atau kalau apa Sanskerta yang biasa dipakai di Wajrayana masih ngerti. Nah, apa-apa yang perlu gitu masih bisa lah. Tapi kalau Mahayana dengan yang biasa Mandarin itu nggak ngerti saya urut-urutannya gimana. Kira itu ya yang tentang Patidana cukup sampai situ ya tentang iya apa? Tapi waktu awal kan Bapak Eko melakukan audit Mandala ya. Oh, Mandala ya. Apakah ada bedanya dengan bahasa tadi? Oh, ini rutin. Ini kita akan sudah tradisi kita sekitar 4 pertemuan ya. Sudah sebulan belakang ini ya. Kita menggunakan model mandala tiap awal sebelum sharing Dharma. Satu doa tadi Tisarana dan Bodhicitta, yang kedua mandala. Persembahan mandala saya sudah pernah jelaskan ya. Bahwa ini artinya kita menghadirkan Buddha Setra, alam Buddha. Ketika kita belajar Dharma saat ini, alam Buddha hadir saat ini juga. Ini menjadi alam tempat kita belajar Dharma. Kan gitu. Ini teknik saja kan, upaya kausalia supaya kita lebih sungguh-sungguh serius ketika kita membahas Dharma ini. Kita saat ini berada di Dharma Dhatu, alam Dharma, ya, alam Buddha. Karena disebutkan di situ kan teksnya kan di Mandala itu semoga apa Buddha Setra kan. Kita seperti merasakan Buddha Setra itu kan gitu. Jadi begitu tekniknya. Nanti kita tutup dengan dedikasi. Itu selalu kita sudah lakukan ini beberapa kali dan kita akan rutin kan. Supaya motivasinya makin mantap gitu. Ketika belajar Dharma ini. Oke, cukup ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa dedikasi. Kamisan.